Ya, pemirsa kembali bergabung dengan kami dan kali ini kami akan membahas mengenai sebuah topik yaitu mungkin cukup ini ya, Asia beberapa waktu lalu dia sempat menimbulkan kontroversi yaitu Iya, ujian nasional. nasional. Nah, Masih kok jadi perbincangan masih menjadi sekarang ini, perbincangan masih. dan tentu saja sebagai respon daripada adanya berbagai pendapat mengenai ujian nasional ini akan dilakukan sebuah konvensi ujian nasional. Nah, di sini Betul. kita akan membahas lebih detail lagi mengenai Mhm. apa saja sih yang akan dibahas dalam konvensi Konferensi ujian ini. nasional ini. Oke, Telah sudah hadir hadir? bersama kami, Mhm. silakan Asri. Ada Bapak Bambang Indrianto selaku Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud. Halo Pak Bambang, ketemu Halo, lagi kita ya, ya. Apa kabar Pak? baik. Alhamdulillah sehat. Selanjutnya ada Bapak Bastari selaku Kepala Pusat Penjamin Mutu Pendidikan Kemendikbud. Apa kabar Pak Bastari? Baik sekali, selamat siang. Selamat Selamat siang, siang. Pak. Saya rasa sebelum kita membahas mengenai konvensinya, boleh Mhm. mungkin sedikit di-refreshing kepada para pemirsa Mhm. mengenai ujian nasional itu sendiri. Belakangan ini kan sepertinya yang terakhir itu mendapatkan banyak sekali pro dan kontra. Betul. Itu apa sih sebenarnya menjadi Ya. topik perdebatan antara mereka yang pro dengan mereka yang kontra? Silakan, boleh Silakan. Pak Dari Bambang, Pak Bastari, boleh. saya melihatnya pro dan kontra itu karena UN kan sebagai intervensi kebijakan publik. Iya. Jadi ketika itu menjadi intervensi kebijakan publik, saya tidak melihat itu sebagai pro dan kontra dalam arti menentang atau tidak. Mungkin ada masalah pemahaman. Nah, itu hal yang biasa dan kita menyelenggarakan konvensi ujian nasional ini untuk rekonsiliasi. Nah, ini yang kita lihat bagaimana bukan untuk mencari mana yang menang yang kalah, tetapi untuk mencari apa sebaiknya yang harus dilakukan. Nah, Ya. keberadaan UN ini sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, ya kan, sehingga eksistensi dan keberlangsungan tetap ada. Permasalahannya adalah bagaimana penyelenggaraannya ini. Betul. Ini yang nanti yang pro dan kontra. Karena yang tidak setuju menganggap apakah itu sudah mencerminkan kemampuan yang sebenarnya, Ya. gitu kan. Nah, yang setuju menganggap apakah harus seperti ini cara melaksanakannya, gitu. Jadi pertanyaan itu yang akan kita cari nanti jawabannya. Sekali lagi kita dari pihak pemerintah berupaya untuk memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk mencari yang terbaik dalam penyelenggaraannya. Oke, pesertanya siapa saja Pak yang terlibat di dalam konvensi ini? Nah, kalau saya bisa mengatakan anggota masyarakat, tetapi itu kan ada segmen-segmennya ya. Ketika dia menjadi bagian dari sistemnya itu kita mengundang guru. Tetapi ada yang memang kalau dalam bahasa politik sekarang kita mengatakan itu stakeholders ya. Ketika dia menjadi stakeholders yang kita undang adalah pengamat pendidikan, kemudian nanti juga akademisi, meskipun dia akan melihat dari sisi mana sih sebetulnya kelemahan. Sekali lagi, meskipun ini konvensi, kita tidak akan memperdebatkan eksistensi dari UN, tetapi bagaimana kita mencari cara yang terbaik untuk penyelenggaraannya sehingga bisa menjamin UN sebagai suatu alat ukur yang bisa diterima dan bisa terpercaya. Itu yang kita. Oke, Pak Bastari sendiri mungkin bisa memberikan sebuah respon bahwa sebenarnya ujian negara ini undang-undangnya sudah ada dan sudah berlaku sejak cukup lama. Tetapi kenapa baru-baru ini terjadilah si pro dan kontra itu? Apakah memang ada sebuah perubahan yang signifikan atau faktor-faktor lain yang akhirnya bisa menimbulkan kericuhan ini? Oke, terima kasih. Pertama kita lihat dulu sejarahnya ya. UN itu sejak tahun 50-an sampai sekarang itu berubah terus dengan dinamika dari jumlah penduduk maupun kebijakan kita sendiri. Pada tahun 50 sampai 71 bagaimana kita menerapkan ujian negara, betapa ketatnya pada saat itu. Kemudian 72 sampai 82 kita adakan ujian yang sifatnya sekolah 100% lulus. Pada tahun berikutnya kita sudah masuk lagi yang etanas, ada formula tertentu. Kemudian masuk lagi 2 tahun yang namanya UAN, ujian akhir nasional, juga terjadi suatu perubahan lagi dan berkembang terus sampai terakhir adalah UN. Nah itu kalau kita lihat sejarah demikian, bagaimana perubahan yang dikaitkan nanti dengan kurikulum maupun penilaian, ini bisa diadopsi di sana. Dan kita juga sudah yang terakhir misalnya dari peraturan pemerintah nomor 32, bukan lagi 19 ya. Jadi peraturan nomor 32 tahun 2013,
akan diberlakukannya kurikulum, maka nanti pengetahuan guru tentang standar penilaian khususnya ini perlu ditingkatkan, dan itu ujungnya nanti larinya ke standar kompetensi lulusan yang melalui UN tersebut atau penjuruan sekolah. Itu yang kita antisipasi untuk perubahan dari dinamika negara kita seperti ini, dari kurikulum, kompetensi lulusan, dan merembet ke standar penilaian pendidikan sendiri. Memungkinkan tidak sih Pak dengan adanya perubahan-perubahan yang memang cukup sering terjadi gitu kan, yang akhirnya menjadi ujian nasional ini, justru itu yang membuat ya katakanlah masyarakat gitu menjadi bertanya-tanya kenapa sih kok ada terus perubahan gitu. Sebenarnya apa sih yang dikejar dari perubahan ini gitu? Gimana Pak Umang? Kan itu sekali lagi sudut pandang kami. Ini tergantung pada sudut pandang ya. Kalau kami melihatnya itu bukan perubahan demi perubahan, tetapi itu proses standarisasi untuk menuju, dan ketika kita melakukan standarisasi, sistem pendidikan ini tidak steril dengan apa yang terjadi di lingkungan sistem pendidikan kan. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan. Apa artinya ketika kita mengatakan oke, UN tidak berubah tetapi tuntutan masyarakat masa begini lulusannya gitu kan. Nah, perubahan itu bukan diartikan hanya demi perubahan ansih, tapi ini sebagai suatu proses pembenahan menuju standarisasi gitu. Oke, proses pembenahan menuju standarisasi gitu. Jadi memang tidak bisa dilihat jangka pendek saja, tapi memang tujuannya untuk jangka panjang begitu kan. Oke. Saya rasa kita juga perlu membedah lebih detail lagi ya mengenai apa sih sebenarnya yang membuat begitu banyak kericuhan mengenai hal ini. Akan kita bahas lebih detail lagi tentunya di Coffee Break. Kami akan rehat sejenak. Pastikanlah Anda masih tetap bersama kami sesudah yang satu ini. Hari ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren! Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar, bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif. Udah sore nih. Aktivitas seharian menurunkan kesegaran karena rasa tidak nyaman yang disebabkan kotoran dan keringat pemicu kuman. Baru Dettol Re-Energize. Efektif membunuh kuman dan sensasi jeruk mandarinnya mengembalikan kesegaranmu. Dettol Re-Energize, kembalikan kesegaranmu. Dettol melindungi. Rasakan bersama inovasi rasa. Ciptakan 1000 cinta, mie sedap dicinta. Mie sedap, ciptakan damai. Satu langkah kecil berarti besar. Mie sedap enak. Mie sedap, satukan rasa. Kulitku, terik matahari dan polusi membuat kuman menumpuk dan kulitmu menjadi kusam. Dettol Radiance efektif membunuh kuman dan meremajakan kulit dengan vitamin C dan B3. Dettol Radiance, kulit sehat berkilau. Dettol melindungi. Setiap hari, anak menyentuh hingga 10.000 kuman penyebab penyakit. Sabun batang digunakan bersama menumpuh kuman. Dettol Hand Wash 10 kali lebih efektif membunuh kuman. Dettol melindungi. Kini super murah. Kenapa, Boy? Mau berhenti sekolah? Hah? Jangan berhenti, Boy. Sekarang kan ada BOS SM, program bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah. Itu mah cuma untuk SD sama SMP. Siapa bilang, Boy? Sekarang dana BOS itu juga buat SMA dan SMK. Berarti biaya sekolah jadi lebih ringan untuk yang tidak mampu. Jangan berhenti, Boy. Sekolah terus, belajar terus, pantang mundur. Pak, Bu, awasi pelaksanaannya ya.
Bagi para pemirsa yang peduli dengan pendidikan, tepat sekali Anda sedang menyaksikan karena topik kita di Coffee Break kali ini adalah membahas mengenai konvensi ujian nasional. Sudah ditegaskan tadi bahwa sudah diatur di PP nomor 32 tahun 2013 bahwa memang ujian nasional itu memang dibutuhkan. Jadi bukan mengenai tujuannya tetapi lebih mengenai bagaimana cara untuk mencapainya yang saat ini sedang menjadi topik perbincangan ya. Ya, dan untuk mencapai tujuan tersebut tentunya ada proses. Nah, proses itu kan kita memang tidak bisa langsung bergantung pada proses yang cepat. Ya, hasilnya juga pasti akan segitu-segitu aja gitu. Jadi kita memang harus bersabar untuk mendapatkan proses pencapaian yang lebih maksimal lagi. Nah, konvensi ujian nasional ini akan diselenggarakan pada tanggal 26 September ini, Pak ya, sebentar lagi. Ini proses penyelenggaraannya seperti apa sih, Pak Bambang? Proses dalam arti dua hal. Pertama, dalam arti bagaimana kita menentukan strategi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan dibahas. Dan kedua adalah proses bagaimana kita mengundangnya. Ini kan juga hal yang besar. Nah, kita akan kalau proses untuk menentukan strategi tentu saja kita harus mempersiapkan diri dan mengantisipasi tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang akan diharapkan masyarakat akan dikemukakan pada saat itu. Sehingga kita tidak pada posisi defensif, tetapi kita pada posisi akomodatif. Nanti kita akan melihat. Tentu saja karena kita di kementerian, kita tidak bisa lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, dalam cara kita menentukan peserta-pesertanya, tentu saja ini kita akan melihat pesertanya harus mewakili ya kepentingan masyarakat. Dia tidak boleh mewakili kepentingan individu. Nah, itu yang harus ada menyadari karena keberadaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bukan melayani individu, tetapi kumpulan-kumpulan individu yang merupakan refleksi masyarakat. Karena kita adalah peserta didik, ya harus refleksi peserta didik dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Dari itu yang harus kita. Sebelum dilakukan konvensi ini dilakukan kegiatan prakonvensi ya. Ini Betul. dilakukan kapan nih Pak? Ini mewakili Indonesia ini bagian barat, tengah, dan juga timur ya. Jadi ada tiga. Jadi di Denpasar. Ini kemudian ada di Makassar dan ada di Medan. Nah, ini merupakan suatu strategi yang tadi saya katakan bagaimana kita melihat pada saat nanti di ujian di konvensi tingkat nasional kita sudah mengetahui secara lebih dini apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kita kan tidak bisa kalau di dalam bahas, karena saya orang penelitian, tidak bisa mengumpulkan data yang bersifat snapshot, ya sekali tembak terus itu. Nah, kita harus menggunakan data yang namanya time series. Nah, kalau analogi di penelitian itu, kalau kita hanya sekali snapshot namanya, itu ada kemungkinan, itu tidak mewakili. Ya. Makanya di prakonvensi ini, agar kita lebih ada informasi komparatif. Kapan prakonvensinya tuh Pak? Prakonvensi ini akan diselenggarakan tanggal 20, ya, kemudian 22, 23. 20, 22, 23 dan dilanjutkan dengan 26. Konvensi ujian nasional adalah tanggal 26. Saya ingin bertanya kepada Pak Bastari. Jadi dikatakan nanti pada saat konvensi Kemendikbud di sini sifatnya tidak defensif melainkan akomodatif. Jadi kan menerima banyak sekali masukan dari para stakeholders di sini. Sudah bisa mendapatkan gambaran nggak kira-kira dari mereka baik yang pro atau kontra dengan pelaksanaan UN beberapa waktu lalu, yang diharapkan tuh pelaksanaan yang seperti apa? Seperti sudah dengan Pak Bambang tadi, dalam konvensi UN ini kan kita mengumpulkan stakeholder, baik dari ya Kemdikbud maupun Kemenak dan lain-lain, dari lapisan bawah, guru, kepala sekolah ya Pak Bambang, sampai nanti universitas, ini akan meramu semua pro dan kontra tersebut. Nah, dengan juga berpijak dari pengalaman yang sudah-sudah, dan juga kita juga pernah menyelenggarakan bahkan bertahun-tahun namanya survei internasional, itu baik pola nanti instrumen, mekanisme, itu akan diakomodasi semua ke arah sana. Dan saya pikir itu kesepakatan untuk itu akan muncul baik di prakonvensi maupun di konvensi
yang sesungguhnya nanti. Jadi bisa dipastikan sesudah konvensi ini akan dirumus sebuah metode baru untuk melakukan UN untuk di tahun pelajaran 2014 nanti ya, atau seberapa penyempurnaan ya? Seberapa cepat nanti akan efektif diberlakukan rumusan atau penyempurnaan yang baru ini? Saya tambahkan ya Pak Bambang, Silakan, Pak ini Bambang. berkaitan juga, kita kan sudah menerapkan kurikulum 2013 ya. Ini kan kalau kita lihat sekarang kan kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan kelas 10. Maka tahun 2014 itu ditambah lagi kelas 2, kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Di tahun 2015 itu sudah selesai semua. Maka UN pada tahun 2015 itu juga sudah mulai diantisipasi dengan konvensi ini, saya kira Pak Bambang. Dan standar penilaian pendidikan juga ini kan sudah berubah juga. Jadi si guru ini dia diminta nanti banyak memahami bentuk-bentuk penilaian yang akan diwujudkan dalam kurikulum 2013. Oke. Ini perbincangan yang sangat menarik dan juga patut untuk kita ketahui, apalagi Anda yang memiliki anak ya, sepertinya dia buah hati yang menuntut ilmu saat ini. Oke, bersiap-siap menghadapi ujian nasional berikutnya. Perbincangan ini akan kami lanjutkan. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami di Coffee Break. Hari ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren! Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar, bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif. Kulitku kenapa? Kok kusam? Kaca bukanlah musuhmu. Setiap hari terik matahari dan polusi membuat kuman menumpuk dan kulitmu menjadi kusam. Baru Dettol Radiance. Tidak seperti sabun kecantikan, Dettol efektif membunuh kuman dan meremajakan kulit dengan vitamin C dan B3. Memberikan kilau yang membuat kamu suka ngaca. Baru Dettol Radiance. Kulit sehat berkilau. Dettol melindungi. Inovasi rasa, wujud cinta mie sedap. Ciptakan damai dalam rasa, mie sedap. Satukan rasa, mie sedap. Nyatukan Indonesia, mie sedap satukan rasa. Kulitku, terik matahari dan polusi membuat kuman menumpuk dan kulitmu menjadi kusam. Dettol Radiance efektif membunuh kuman dan meremajakan kulit dengan vitamin C dan B3. Dettol Radiance, kulit sehat berkilau. Dettol melindungi. Setiap hari, anak menyentuh hingga 10.000 kuman penyebab penyakit. Sabun batang digunakan bersama menumpuh kuman. Dettol Hand Wash 10 kali lebih efektif membunuh kuman. Dettol melindungi. Kini super murah. Kenapa, Boy? Mau berhenti sekolah? Hah? Jangan berhenti, Boy. Sekarang kan ada BOS SM, program bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah. Itu mah cuma untuk SD sama SMP. Siapa bilang, Boy? Sekarang dana BOS itu juga buat SMA dan SMK. Berarti biaya sekolah jadi lebih ringan untuk yang tidak mampu. Jangan berhenti, Boy. Sekolah terus, belajar terus, pantang mundur. Pak, Bu, awasi pelaksanaannya ya. Kembali di Coffee Break dan tak lupa kami ingatkan bahwa konvensi ujian nasional ini akan berlangsung pada tanggal 26 September di mana sebelumnya akan dilakukan prakonvensi 3 hari ya, tanggal 20, 22, 23. Di 3 bagian Indonesia, bagian barat, tengah dan juga timur dilakukannya. Semoga saja ini bisa menjadi penyempurnaan yang bisa mengcapture demand atau situasi daripada masyarakat dan pelajar saat ini. Mungkin ini sedikit keluar dari konvensinya ya, Pak Bambang, Pak Basari, tidak masalah ya. Saya ingin bertanya bahwa mungkin ya,
ingin menyampaikan aspirasi sebagai seorang Silakan ibu. dong, Bu. Jadi banyak orang mungkin yang ibu-ibu lain yang prihatin dengan standar fasilitas dan akses pendidikan di daerah-daerah. Jadi orang-orang mengatakan bagaimana mau distandarisasi jika untuk fasilitasnya saja Sudah berbeda. antara di kota-kota besar dengan di pelosok itu saja sudah berbeda, Pak. Jadi kira-kira apa tanggapannya nih? Sementara standar harus nasional. Terima kasih, Mbak. Dari sudut penjaminan mutu, ini Badan Standar Nasional Pendidikan sudah menetapkan yang namanya 8 standar. Dari standar kompeten lulusan, standar isi, proses, kemudian pendidikan, sarpras, pembiayaan, pengelolaan, sampai yang terakhir penilaian tadi. Nah, standar sendiri itu adalah kriteria minimal yang mesti berlaku di negara NKRI. Coba kita lihat pergerakan dari nilai UN. Bagaimana batas kelulusan dari 3,1, 4,1 sampai 5,5. 5,5 itu juga masih kecil. Nah, berarti ada sesuatu yang mestinya kita naikkan, baik dari mutu guru, sistem penilaiannya sendiri, maupun yang lain-lain lah. Terus kalau tadi ditanyakan bagaimana dengan yang di daerah, itu bisa kita kesetarakan tesnya dari kisi-kisi yang sama, itu untuk misalnya Jakarta dengan di pelosok. Itu bisa nanti disusun Menpora, disetarakan, sehingga menggunakan meteran yang sama, kita bisa mengatakan bahwa misalnya NTT dibandingkan Jakarta, Papua dengan Jawa Barat dan seterusnya. Maka nanti intervensi itu lebih tepat karena meterannya sama, kira-kira demikian. Jadi di sini dilihat dari sistem pemetaannya ya untuk melihat ya posisi mereka di mana saat itu. Tapi apakah nih ya Pak, lagi-lagi aspirasi dari seorang ibu bagi mereka yang memang tidak memiliki kemampuan maupun fasilitas untuk bisa melalui standar yang minimum itu, apakah mereka yang tidak lulus ujian nasional harus sudah diluluskan? Yang tidak lulus ujian nasional pada 2 tahun yang lalu itu ada ulangan, tapi sejak kemarin itu kan sudah yang ada punya kita yang namanya pendidikan non formal, yaitu mengejar paket A, B, C. Itu solusinya. Solusinya itu tesnya bisa dari sana, dan yang misalnya SMA ya kelas 2 itu bisa menempuh paket C. Yang dari kelas 9 bisa menempuh paket B, sedangkan yang kelas 6 bisa menempuh paket A. Itu kisi-kisinya bisa dikatakan relatif sama antar itu, maka disetarakan. Dan bisa mengikuti ataupun mengejar paket tersebut, ada batasan maksimum pengulangannya tidak, Pak Bambang? Tidak, kalau nggak salah paket A, paket B itu bukan untuk ngulang. Enggak, ketika memang sudah mengikuti paket gitu loh. Yang tidak lulus, yang tidak lulus bisa mengikuti paket ABC, karena disetarakan. Iya, ketika sudah mengikuti paket tersebut, katakanlah kalau masih gagal gitu Pak, bagaimana nasib selanjutnya? Untuk yang pendidikan kesetaraan itu setahun dilaksanakan 2 kali. Jadi kalau kesempatan ini gagal kan bisa mengulang kembali. Ya kalau misalnya sudah 2 kali mengulang kan ya mungkin ikut lagi lah kelas yang sebelumnya begitu kan. Kan nggak bisa dipaksakan dengan harus lulus. Dari hasil-hasil sebelumnya indikator yang ditemukan apa nih? Apa yang menjadi permasalahan daripada tidak meratanya tingkat kelulusan di berbagai daerah di Indonesia? Yang tidak meratanya? Itu ya banyak faktor Pak. Dari yang 7 standar saja tadi, itu kalau kita lihat, kita sudah berusaha memenuhi semuanya standar tersebut. Namun di sana sini ya tentu, terutama daerah-daerah yang kurang seperti begitu, kan dengan yang batasan minimal rata-rata skor tadi itu sebenarnya untuk melihat mengangkat itu tadi bisa nggak dia lewat itu minimal pada baru. Isu mengenai ujian nasional ini kan banyak sekali, termasuk salah satu pro kontra, dan juga ini mungkin yang banyak cukup banyak dialami oleh para siswa adalah tingkat stres yang tinggi ketika menghadapi ujian nasional. Apakah isu ini nanti juga akan diangkat dalam konvensi ujian nasional? Katakanlah bagaimana cara untuk lebih menetralkan hati para siswa untuk lebih tenang gitu Pak. Mungkin hal yang sangat sederhana sih, cuman dampaknya luar biasa loh untuk para siswa ini. Sebetulnya setiap proses ketika pada menuju titik final itu stres selalu ada. Dan kemajuan ini terjadi karena stres. Bayangkan kalau kita nggak stres kan nggak ingin maju, gitu ya. Nah, tetapi itu nanti akan kita lihat kalau memang itu menjadi bagian yang dikemukakan oleh anggota masyarakat akan kita tanya, gitu. Jadi sekali lagi kita solusinya pada konvensi ini tidak akan melakukan pendiktean, ya, tidak akan melakukan pengarahan. Tetapi kita akan mendengarkan
berbagai Bagaimana masukan yang ada sangat. ya. Oke. Kita sudah tiba di penghujung acara, mungkin kita bisa menggunakan momen ini untuk memberikan statement singkat baik dari Pak Bambang dan Pak Basari. Mungkin apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar bisa meluruskan pendapat masyarakat yang beraneka ragam mengenai ujian nasional dan juga konvensinya ini. Silakan dari Pak Basari, mungkin terlebih dahulu kemudian Ya. Pak Bambang. Secara umum dalam perjalanan hidup manusia itu kan harus ada ujian. Dari Tuhan pun juga demikian. Ujian itu bisa berupa ujian kebahagiaan dan juga ujian yang katakanlah membuat stres. Ya. Dalam psikologi sendiri seperti kata Pak Bambang tadi, bahwa untuk mencapai sukses kan harus ada stres sedikit-sedikit seperti itulah. Ya. Jadi tidak berarti lah dalam proses pembelajaran tersebut siswa dengan senang atau apa tanpa stres, masa sih sudah berhasil itu. Dan dari konvensi ini kami harapkan dengan adanya kebijakan baru dari kementerian, yaitu uji kompetensi guru, ditambah kurikulum 2013, sensus nasional berupa UN, dan survei internasional dari berbagai macam itu, maka kita akan ketemulah nanti suatu pola yang benar-benar memenuhi kehendak dari yang lebih sempurna semua lagi benar, ya. terutama penyelenggaraannya ya. Ya, Pak Bambang mohon maaf waktunya sudah habis mungkin Ya. juga. tapi yang paling penting adalah UN ini bukan hal yang menakutkan, tapi justru adalah proses ya, proses untuk jangka panjang kehidupan Ya. lah. Yang namanya kehidupan lainnya juga pasti banyak hal-hal yang stres ya. Betul sekali, dan mungkin bisa menjadi bagian daripada pembangunan karakter juga ya Pak, untuk bagaimana cara mengatasi stres ini. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Bambang, Pak Basari atas kehadirannya dan sukses untuk konvensinya nanti. Makasih. Ya, dan waktunya kita untuk Pamit kita sudah undur stres diri. selama 1,5 jam ke depan. 1,5 jam, tapi jangan khawatir karena esok Coffee Break akan kembali menjumpai Anda dengan topik-topik menarik lainnya yang insya Allah bisa menginspirasi kehidupan kita sehari-hari. Asy Mohtar Dan saya Nadia Mulya, sampai jumpa. Bye. It's always a good time. Slept in all my clothes like I did.